teman-teman, jadi di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat tabel dalam aplikasi Excel. Nah, tadi saya sudah klik dan aplikasi Excel-nya muncul seperti ini. Nah, sekarang saya akan ketik judul tabel yang akan saya buat. Judulnya itu daftar hadir mahasiswa keperawatan 2023B. Nah, selanjutnya ketika saya sudah menulis judul, nah sekarang saya akan ketik bagian-bagian dari daftar hadir. Yang pertama itu nomor mahasiswa. Selanjutnya nama mahasiswa. Dan selanjutnya NPM. Nah, setelah saya menulis bagian-bagian dari tabel ini, selanjutnya saya akan memperkecil kolom yang ada di nomor. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau di nomor ini pasti kolomnya kecil. Nah, sekarang saya bawa kursor ke antara A dan B. Nah, ketika muncul tanda plus, kita akan geser ke kanan atau tarik kursornya. Nah, sekarang otomatis dia kolomnya kecil sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya begitu juga di nama. Bawa kursor antara B dan C. Nah, sekarang kolom nama ini sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya NPM. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan mengisi nomor, nama mahasiswa, dan NPM mahasiswa. Pertama-tama saya isi nomor dulu. Jadi di sini saya mengambil 10 mahasiswa sebagai contoh untuk membuat tabel. Nah, selanjutnya saya akan menulis nama mahasiswa. Terus Yohana Jesiana. Faustinus Kurniawan. Terus nah, sekarang teman-teman saya sudah menulis namanya, selanjutnya NPM dari mahasiswa.
Nah, teman-teman, saya sudah menulis NPM-nya juga. Nah, sekarang supaya NPM dan nomornya ini terlihat rapi, saya akan blok. Pertama itu blok nomor. Bawa kursor ke atas. Nah, secara otomatis dia akan tampil di tengah. Selanjutnya juga di NPM. Blok semua NPM. Tarik kursor. Nah, sekarang NPM dan nomor itu terlihat rapi, nama juga terlihat rapi. Nah, teman-teman, selanjutnya supaya di daftar hadir ini atau di judulnya itu terbentuk garis atau membentuk tabel, kita blok di judulnya itu, terus klik kanan. Nah, pilih format class. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Lalu klik ini. Nah, setelah itu langsung klik OK. Nah, secara otomatis dia akan terbentuk garisnya, teman-teman, di judulnya. Nah, langkah selanjutnya supaya nomor nama dan NPM terbentuk menjadi tabel, kita blok semuanya. Nah, terus kita klik kanan. Nah, pilih format class sama seperti tadi. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita pilih. Nah, pilih garis. Klik atas. Samping, bawah. Nah, setelah klik kita pilih OK. Nah, otomatis tabelnya akan terbentuk. Nah, selanjutnya kita akan membuat menarik dan di nomor nama dan NPM atau diberi warna ya, teman-teman, supaya terlihat menarik. Dan blok semuanya, pilih warna. Di sini saya pilih warna biru. Nah, di sini tabelnya sudah terlihat unik dan sangat menarik. Jadi ini adalah cara bagaimana membuat tabel di aplikasi Excel. Nah, teman-teman, selanjutnya sekarang saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan di aplikasi Excel secara otomatis. Nah, yang pertama di sini nanti saya akan menjelaskan di penjumlahan dulu. Nah, di sini saya akan klik data A, data B, dan hasil. Nah, sekarang teman-teman, saya akan membuat video tutorial yang pertama itu penjumlahan. Nah, nanti di sini saya akan klik angkanya. Di data A saya 800. Data B saya 350. Nah, supaya terlihat rapi, kita blok. Klik. Nah, sekarang dia sudah terlihat rapi. Langkah selanjutnya, bagaimana sih cara supaya penjumlahan nanti itu secara otomatis? Nah, caranya teman-teman, yang pertama di hasil ini kita klik sama dengan. Nah, setelah sama dengan ini kita klik data A. Nah, dia akan muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, setelah B2 ini kita klik penjumlahan atau tambah. Nah, selanjutnya kita klik data B. Setelah muncul seperti ini, kita enter teman-teman supaya hasilnya muncul. Nah, secara otomatis hasilnya muncul. Nah, sekarang saya akan menggunakan rumus yang kedua. Tadi ini rumus yang pertama ya, teman-teman. Nah, rumus yang keduanya itu kita hapus dulu ini. Nanti hasilnya akan sama, teman-teman. Kita akan lihat. Nah, teman-teman, sekarang saya akan menggunakan rumus yang kedua di penjumlahan. Yang pertama, di hasil itu kita klik sama dengan. Setelah sama dengan, kita klik sum. Setelah itu, kita buka kurung. Nah, selanjutnya kita blok data A dan data B. Nah, dia akan muncul seperti ini, teman-teman. Setelah itu jangan lupa tutup kurung lagi. Setelah itu enter.
Nah, tadi ini hasilnya. Nah, tadi hasil yang rumus pertama itu dan rumus yang kedua itu sama, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman, saya akan lanjut ke pengurangan. Nanti di sini saya menggunakan angka yang berbeda. Yang pertama 400. Data yang kedua yaitu 500. Selanjutnya 250 ke 9, data B-nya 90. Nah, sekarang saya akan membuat bagaimana sih supaya pengurangan ini dapat hasil secara otomatis. Nah, pertama-tama kita klik di hasil, yaitu sama dengan, setelah itu klik data A, terus kurang, setelah itu klik data B. Nah, setelah muncul seperti ini, kita langsung klik enter. Nah, di sini hasilnya sudah muncul. Nah, di angka 250 sama 90 ini, teman-teman, supaya hasilnya secara otomatis, kita tinggal blok saja di 100 ini ke bawah. Nah, maka munculnya hasilnya secara otomatis, tidak perlu menggunakan rumus yang tadi. Nah, ini dia hasil dari pengurangan ya, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah pengurangan tadi, sekarang saya akan lanjut ke pembagian. Nah, untuk pembagiannya saya menggunakan angka yang sama di penambahan pengurangan tadi. Nah, yang pertama-tama kita seperti biasa kita klik di hasil, sama dengan, selanjutnya kita klik data A. Nah, terus kita klik pembagian, kita klik data B. Ketika muncul seperti ini, seperti biasa kita klik enter. Maka dengan sendirinya akan muncul hasil. Nah, untuk angka yang selanjutnya kita bisa klik di hasil yang pertama, nanti akan otomatis dia dapat hasil. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, lepas. Nah, sekarang akan muncul hasil ya, teman-teman. Nah, ini untuk pembagian. Nah, sekarang teman-teman kita lanjut ke yang terakhir, yaitu perkalian. Nah, untuk perkalian juga saya menggunakan angka yang sama. Nah, seperti biasa kita langsung klik di hasil, klik sama dengan, selanjutnya kita klik data A, terus kita klik bintang, nah data B. Nah, ketika muncul seperti ini, teman-teman, kita enter. Nah, dia akan muncul hasil seperti ini. Nah, untuk angka yang selanjutnya, kita tinggal klik di hasil yang pertama, terus kita tarik kursor ke bawah. Nah, maka akan muncul seperti ini, teman, muncul hasil otomatis. Nah, jadi teman-teman, itu tutorial dari penjumlahan, pembagian, perkalian, dan pengurangan. Nah, selanjutnya saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat daftar pustaka di aplikasi Mendeley. Nah, sekarang teman-teman, di sini saya sudah berada di aplikasi Mendeley-nya, dan ini ada beberapa tampilan jurnal yang ada di aplikasi Mendeley. Nah, sekarang nanti saya akan tambah jurnal baru yang saya buat sebagai contoh untuk daftar pustaka. Nah, di sini kita pilih add. Nah, selanjutnya dia muncul seperti ini ya, teman-teman. Nah, sekarang kita pilih jurnal mana yang harus kita pakai. Saya pilih ini ya, teman-teman. Klik open. Nah, sekarang dia sudah tampil di depan. Nah, langkah selanjutnya kita juga lihat di sebelah kanannya ada tampilan seperti ini. Nah, sekarang kita klik di file dia di sini. Nah, teman-teman, di sini saya memilih kalimat yang ini. Saya copy dulu. Terus Ctrl C. Nah, setelah itu saya langsung buka Word untuk copy ke Word. Nah, Ctrl V. Nah, di sini tadi
Ini tadi kalimat yang saya copy ya teman-teman. Saya akan membuat rapi dulu. Nah teman-teman, langkah selanjutnya yaitu kita klik reference. Nah di sini Mendeley-nya sudah terhubung langsung dengan Word ya teman-teman. Nah sekarang kita klik insert. Setelah itu kita klik go to Mendeley. Nah selanjutnya kita klik yang ini teman-teman. Nah teman-teman, maka secara otomatis dia akan muncul di sini. Nah terus selanjutnya untuk daftar pustakanya kita klik lagi reference. Nah kita klik insert. Nah sekarang daftar pustakanya muncul di sini teman-teman. Jadi ini adalah cara bagaimana menggunakan aplikasi Mendeley untuk daftar pustaka dan citation.